Polisi kembali menggelar sidang etik dugaan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Komisi Kode Etik Polri hari ini kembali menggelar sidang dugaan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dalam sidang kali ini menghadirkan Kombes Agus Nur Patria. Sidang digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing. 14 orang saksi dihadirkan dalam sidang kode etik ini termasuk Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan selain merusak CCTV, Kombes Agus Nur Patria juga melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. 14 saksi, saya bacakan aja ya. Dari BJPHK, kemudian AKBP RS, AKBP AC, Kompol CP, Kompol BW, Kompol HP, Kompol IR, AKP RS, AKP IW, AKP IF, IPTU JA, IPTU HP, IPTU SA, BRIPTU MSH. 14 orang, jadi cukup panjang sidang yang akan digelar pada hari ini. Contoh misalnya KBP ANP ini, ya dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal. Ya selain merusak barang bukti CCTV, ada juga ya pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Ya sama, jadi satu orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari Itsus maupun tim dari Propam. Ini semuanya dibuktikan nanti di dalam proses persidangan kode etik. Dalam sidang etik, komisi akan mendalami peran Kombes Agus Nur Patria terkait dugaan merusak tempat kejadian perkara dan rekaman CCTV di lokasi penembakan Brigadir Joshua di Duren 3. Hingga kini dalam kasus obstruction of justice, Polri telah menetapkan 7 orang tersangka pidana. Ya, untuk membahas terkait sidang etik obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, kami sudah terhubung dengan peneliti ISES Bambang Rukminto dan juga Wakapolri tahun 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugro Seno. Halo, selamat petang Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam. Selamat petang, Mbak. Salam jelas ya. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Ugro Seno terlebih dahulu. Pak Ugro Seno, ada 4 polisi yang sudah dan sedang menjalani sidang kode etik terkait obstruction of justice ini. Menurut Anda, apakah tim SUS dan KKEP sudah bekerja secara baik, adil, transparan, dan juga on the track, Pak Ugro Seno? Ya, kalau dilihat dari sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sebaiknya menemukan bentuk pelanggaran etika profesinya apa dulu gitu, ya kan? Nah kemudian setelah menemukan mereka merumuskan kan sebagai sidang atau dewan ya, dewan dilihat ini kira-kira putusannya apa. Dari putusan Komisi Kode Etik kan ada yang teringan sampai terberat. Nah terberat itu biasanya dianggap tidak layak. Kalau dianggap tidak layak dan merusak citra Kepolisian Negara Republik Indonesia, apapun pelanggarannya itu biasanya diusulkan untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, untuk memutuskan lagi pemberhentian tidak dengan hormat, itu menurut saya ke depan nanti ya, kalau sekarang ya sama aja nggak ada masalah tergantung ketentuannya. Jadi setiap pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu harus melalui Komisi Kode Etik, ya kan? Jadi misalnya gini, ada pelanggaran etika yang ringan, misalnya dia bolos tiap bulan nggak masuk 10 hari, tiap bulan nggak masuk 10 hari, kalau setahun 120 hari, itu juga dianggap bisa tidak layak menjadi anggota Polri. Nah, itu diusulkan PTDH, diusulkan oleh pimpinan kesatuan PTDH. Nah, untuk memutuskan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat tadi harus melalui Komisi Kode Etik juga.
Ya, itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Jadi kalau yang kasus sekarang ini memang sudah dianggap oleh tim sus beberapa orang yang dianggap melanggar etika profesi dan dianggap tidak layak. Berarti Komisi Kode Etik sudah menentukan bahwa yang bersangkutan itu di PTDH atau tidak. Ya. Jadi apakah ini bisa diringankan tidak PTDH itu menurut saya ini masa transisi aja lah. Kalau dianggap itu sebagai anggap memang diusulkan PTDH ya tinggal diputuskan aja PTDH atau tidak, itu aja. Kalau diputuskan PTDH ya PTDH, kalau tidak ya tidak, itu aja. Ya, Pak Bambang, untuk seluruh anggota Polri yang terlibat obstruction of justice ini, apakah perlu untuk mendapatkan sanksi yang seragam, sanksi yang sama, mengingat pangkat dan jabatannya beragam dari perwira pertama, perwira menengah hingga perwira tinggi, Pak Bambang? Ya, kalau melihat kesalahan yang dilakukan kawan-kawan kepolisian ini terkait dengan obstruction of justice, saya setuju bahwa PTDH itu adalah sanksi yang akan memberikan efek jera bagi kawan anggota kepolisian yang lain. Karena obstruction of justice itu adalah malpraktek bagi profesi kepolisian. Gitu. Etika tertinggi bagi kepolisian itu tentunya tidak boleh merekayasa sebuah kasus. Makanya kalau kemudian ini terkait dengan sebuah rekayasa dalam penuntasan kasus, mau tidak mau PTDH itu harus dilakukan. Hanya saja kalau kita melihat banyaknya anggota yang terlibat, tentunya tidak adil kalau semuanya dilakukan PTDH gitu. Karena tentunya harus dilihat secara proporsional siapa saja yang melakukan obstruction of justice atau sekedar menerima perintah dari atasan. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang di level bawah itu hanya sekedar menerima perintah bawahan tanpa berpikir panjang seperti itu. Itu saja sementara. Ya, Pak Ugroseno, lalu bagaimana dengan anggota Polri yang pada saat penyidikan hanya semata-mata mengikuti perintah atasannya, yakni Verdi Sambo, tanpa mengetahui bahwa apa yang diperintahkan Sambo ini merupakan suatu kebohongan? Apakah sanksinya juga bisa dijadikan lebih ringan begitu, Pak? Ya, jadi setiap anggota Polri begitu menjadi perwira misalnya gitu ya. Kalau perwira itu kan memang berat. Jadi dia bisa menilai perintah pimpinan ini benar atau salah. Jadi dia sudah mengetahui benar atau salah, dia berhak menolak. Tapi kalau misalnya dia tidak mengetahui, mungkin ada yang begini, dalam peristiwa itu ada yang langsung dan tidak langsung mungkin ya. Jadi yang tidak langsung mengetahui mungkin hanya dititipi apa dan sebagainya, ini ya mungkin pertimbangannya di situ. Tapi kembali lagi, kalau obstruction of justice itu adalah core bisnis Polri yang harus ditegakkan dalam criminal justice system. TKP yang rusak pun kita kecewa polisi, ya kan? TKP rusak itu kecewa, tapi harus dibuktikan, diungkap dengan scientific crime investigation, dengan forensik, dengan macam-macam di situ. Nah, apalagi TKP yang dirusak oleh anggota yang harusnya tidak merusak. Ini mungkin perlu pertimbangan ke depan supaya tidak terjadi kembali. Ya, jadi TKP yang dulu pernah disebut ada turn back crime dan sebagainya, ini core business Polri yang harus dihormati oleh setiap anggota Polri dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga ada tindak pidana. Ini mungkin yang perlu dijaga marwahnya TKP tadi. Ya, Pak Ugroseno, Verdi Sambo dan juga 2 polisi lainnya yang telah dijatuhi sanksi etik ini mengajukan banding. Bagaimana pengaruhnya dengan sidang etik selanjutnya dengan PTDH yang sudah diputuskan oleh KKEP ini? Ya, kalau pemikiran ideal saya, pemikiran ideal begini. Komisi Kode Etik itu, sidang Komisi Kode Etik itu menyidangkan dugaan-dugaan pelanggaran etika profesi dari yang teringan sampai yang terberat. Nah, yang teringan itu mulai surat peringatan itu juga ada, ya kan? Kemudian putusan mungkin ada yang sampai turun pangkat dan sebagainya. Tapi yang terberat itu misalnya PTDH. Nah, setelah bukan PTDH dianggap tidak layak, perbuatan yang bersangkutan dianggap tidak layak. Ya kan, misalnya dokter kan dicabut izin praktek nih. Nah, dianggap tidak layak itu akan diusulkan supaya PTDH. Nah, PTDH ini harus melalui suatu sidang Komisi Kode Etik. Karena ini atas nama lembaga. Atas nama lembaga sudah perintah Kapolri melihat yang bersangkutan dianggap masih layak atau tidak layak.
Nah, tapi karena sekarang masa sekarang ini saya lihat, ya udah karena itu diputuskan oleh Komisi Kode Etik ya kita ikuti. Jadi Komisi Kode Etik punya kewenangan penuh. Nah, saya tidak tahu banding. Kalau banding ini nanti mekanisme bagaimana, saya belum lihat apakah ada peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian yang baru untuk mendeal banding. Nah, banding ini nanti siapa kira-kira kalau kemarin sidangnya misalnya sudah Pak Bambang Ferdisambo juga sempat membuat surat yang membela bawahannya, menyebut bahwa ada 2 bawahannya sebetulnya tidak terlibat. Seberapa kuat surat ini bisa memengaruhi jalannya persidangan maupun sidang etik di KKEP? Singkat saja, Pak Bambang. Ya, terkait dengan banding Ferdisambo ya, mohon maaf kalau itu salah dengar ya, terlalu bising di sini, Pak. Terkait dengan banding Ferdisambo, memang ini terkait dengan kultur di kepolisian ya, bahwa banyak anggota kepolisian ini karena kewenangan yang sangat besar, akhirnya muncul arogansi yang tidak menyadari kesalahannya. Gitu. Makanya kalau kemudian Ferdisambo ini menyampaikan banding, salah satu sisi memang adalah hak dari seorang personil. Tapi sisi lain ini juga merupakan bentuk kultur di kepolisian gitu loh. Makanya efek jeda ini sangat penting. Makanya sanksi terberat itu bagi kawan-kawan harus final PTDH seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto, peneliti ISES, dan juga Pak Ugro Seno, Wakapolri tahun 2013-2014 telah bergabung bersama kami di iNewsroom.